Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Canny Edge Detection. Jadi Canny Edge Detection ini adalah salah satu operator detektor untuk mendeteksi tepi gitu, dan kayaknya mungkin salah satu operator yang paling sering digunakan lah, paling laku gitu ya, karena dia menghasilkan hasil yang cukup akurat begitu untuk mendeteksi tepi. Nah, terdapat beberapa tahapan dalam proses Canny Edge Detection. Mungkin kalau sebelumnya menggunakan turunan pertama ataupun turunan kedua, itu prosesnya hanya konvolusi dengan kernel dari si operatornya begitu ya. Nah, kalau di Canny Edge Detection ini akan melalui beberapa tahapan. Nah, langkah yang pertama pada proses deteksi tepi menggunakan operator Canny adalah reduksi noise. Jadi di tahap pertamanya pun di Canny itu kita menerapkan reduksi noise dulu. Jadi dia meminimalisir noise-nya dengan menggunakan kernelnya Gaussian. Nah, ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Prosesnya sama, Anda tinggal mengkonvolusikan, kemudian jadi dikonvolusikan dengan kernelnya Gaussian gitu ya. Jadi ini contoh matriks citra inputnya, kemudian Anda konvolusikan dengan kernelnya Gaussian. Nah, hasil dari proses reduksi noise menggunakan kernel Gaussian itu contohnya seperti inilah ya, hasil dari proses pelembutan atau reduksi noise-nya. Dilanjutkan dengan finding gradient. Nah, finding gradient ini adalah kita melakukan proses deteksi tepi dengan menggunakan operator turunan turunan pertama. Jadi bisa menggunakan operator Sobel, Robert, ataupun menggunakan Prewitt gitu ya. Nah, intinya sih dia mau bikin dulu deteksi pada deteksi tepi pertama kali gitu ya, tapi mungkin masih kasar. Nah, ini kayak biasa, Anda kalau misalkan mau pakai di sini operatornya Sobel, ya berarti Anda tinggal konvolusikan ya hasil dari perhitungan yang sudah di matriks pixel yang sudah direduksi noise, kemudian nanti outputnya itu Anda sobelkan gitu, atau Anda Prewitt atau di Robert kan gitu ya, maksudnya di deteksi tepi menggunakan turunan yang pertama ini. Jadi harus turunan pertama, jadi nggak bisa pakai operatornya Laplacian atau LOG gitu ya. Jadi pilih di antara tiga ini. Nah, kemudian ini contohnya adalah ini matrik yang udah kita Gaussiankan ya, kita reduksi noise, kemudian kita konvolusi. Misalkan di sini kita konvolusinya pakai kernel Sobel. Nah, di sini mengingat kembali kernel dari Sobel. Jadi karena di sini matriks pixel matriks si kernelnya 3x3 ya. Jadi ini titik originnya berarti di 1,1 sini ya. Jadi mengambil nilai mengubah nilai di 1,1 ini. Nah, seperti biasa ya. Jadi 0 dikali minus 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah minus 2 dikali 0 dan seterusnya, seperti itulah ya. Nah, di sini Anda boleh ya, kalau perhitungan secara manual Anda boleh tidak menuliskan perkalian 0 begitu ya, dengan 0 untuk mempersingkat waktu sih saya rasa nggak masalah ya kalau untuk perhitungan manual begitu. Jadi kita peroleh hasilnya di sini adalah 132. Kemudian Anda cari juga kan terhadap gradien Y-nya. Dengan cara yang sama, begitu di koordinat 1,1-nya, maka kita dapat negatif 128. Setelah itu cari magnitudenya, jadi diperoleh ya, karena negatif itu karena nilai mutlak ya kalau cari magnitud, sehingga tetap dijumlahkan, jadi 260. Kemudian setelah itu Anda cari arah tepinya. Arah tepinya itu adalah tangen inverse dari nilai mutlak 128 dibagi 132. Jadi kita peroleh nilainya adalah 44,1. Nah, ini adalah hasil magnitude gradiennya. Ya, jadi ini hasil magnitude gradien yang menggunakan tadi operator Sobel ya. Nah, setelah direduksi, kemudian kita lakukan finding gradient gitu dan menggunakan turunan pertama, langkah selanjutnya adalah non-maximum suppression. Nah, di tahapan ini dia akan melakukan proses konversi tepian yang masih blur pada gambar hasil finding gradient ya, hingga menghasilkan tepian yang lebih tajam gitu. Nah, jadi di tahapan ini tuh dia akan melakukan jadi kalau pixel-pixel yang dirasa ini noise gitu ya, masih ada noise-nya, pixel yang merupakan bagian yang noise, atau misalkan ada tepi yang mungkin jadinya tidak tajam karena akibat
blurring image ya di proses reduksi noise. Nah, itu bisa kita maksimalkan di non-maximum suppression. Nah, caranya gimana? Nah, di non-maximum suppression ini yang perlu kita ketahui adalah bahwa dia akan mengelompokkan si arah tepi yang sudah dilakukan defining gradient itu ke dalam 4 kelompok. Nah, jadi makanya di sini penting bagi Anda untuk mencari si nilai arah tepinya. Nah, dari arah tepi itu, nanti kita akan kelompokkan. Dia termasuk ke dalam derajat 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, atau 135 derajat. Ya, gitu. Nah, bukan misalkan ya, jadi di sini pembagiannya seperti ini. Derajat arah tepi yang 0 sampai 22,5 dan 157,5 sampai 180 itu akan dikategorikan 0 derajat. 0 derajat itu berarti dia pemposisian arah tepinya adalah seperti ini ya, horizontal. Nah, kalau misalkan arah tepinya 22,5 sampai 67,5, maka kita kategorikan dia ke dalam 45 derajat. Jadi 45 derajat ini yang kuning. Jadi arahnya itu adalah diagonal ke kanan. Nah, kalau derajatnya 67,5 sampai 112,5 itu berarti dikategorikan atau dikelompokkan ke yang 90 derajat. Jadi vertikal gitu ya. Nah, yang terakhir adalah jika arah tepinya 112,5 sampai 157,5, maka itu masuk ke kategori 135 derajat. Artinya, arah tepinya itu kalau kita ilustrasikan adalah diagonal ke kiri gitu ya. Jadi nanti setelah Anda dapat arah tepinya, kemudian nanti Anda kelompokkan dia masuk ke kategori yang 0 derajat kah, 45, 90 atau 135. Nah, setelah itu ini algoritmanya, jadi putar arah gradien theta ke arah 45 derajat terdekat, kemudian hubungkan dengan 8 titik tetangganya yang terhubung, bandingkan nilai piksel tepian saat ini dengan nilai piksel tepian dalam arah positif dan negatifnya. Jika arah gradiennya adalah 90 derajat, maka bandingkan dengan arah utara dan selatan. Jadi kalau 90 derajat kan begini ya vertikal, maka Anda bandingkan si nilai pikselnya itu dengan arah utaranya, atasnya, dan juga arah selatan berarti bawahnya. Jika nilai piksel tepian saat ini, artinya yang sedang Anda cek itu, nilainya adalah paling besar, maka kita simpan nilai tersebut. Nilai tepiannya itu kita simpan. Namun jika bukan, artinya kalau ternyata dia piksel yang sedang kita cek ini ternyata nilainya lebih kecil daripada nilai piksel tetangganya. Tadi ya tetangganya kalau misalnya 90 derajat berarti atas dan bawahnya. Kalau ternyata dia lebih kecil dari salah satunya, maka kita harus hapus. Maksudnya hapus di sini adalah kita ubah nilai pikselnya menjadi 0. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi tadi kan Anda sudah bikin arah tepinya. Kemudian setelah itu Anda kelompokkan tadi di non-maximum suppression itu Anda kelompokkan dia masuk ke arah tepi yang mana. Nah, jadi contohnya di sini nih. Nah, ini ya. Ini yang arahnya seperti ini berarti dia masuk yang 90 derajat ya. Yang ini 45 derajat nih. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir semua piksel yang memiliki arah gradien yang menunjukkan arah utara. Oleh karena itu, dibandingkan piksel arah atas dan bawahnya. Piksel yang berubah menjadi maksimal dalam perbandingan ini ditandai dengan warna putih pada perbatasan. Nah, sisanya dihapus. Jadi kalau di ilustrasi di sini itu maksudnya adalah seperti ini. Nah, misalkan saja kita fokus di area ini ya. Nah, ini kan piksel ini, dia karena arahnya adalah 90 derajat ya. Artinya kalau kita ilustrasikan, dia arahnya adalah vertikal. Maka dia akan bandingkan dengan nilai di atas dan di bawahnya pikselnya itu. Jika nilai pikselnya di sini lebih besar daripada nilai di atas dan di bawahnya, maka nilainya tetap kita pertahankan. Namun, jika nilai di sini dia lebih kecil dari salah satunya, maka akan kita hapus menjadi 0. Gitu ya. Jadi kita hapus jadi 0. Nah, jadi seperti itu si prosesnya untuk non-maximum suppression itu. Nah, misal nih kita contoh implementasi yang nyambung tadi ya. Dari proses finding gradientnya kita peroleh itu kan arah tepinya 44,1. Nah, seperti kita ketahui 44,1 itu berarti masuk ke area sini ya, ke 45 derajat. Kalau 45 derajat artinya dia diagonalnya ke kanan. Oke ya. Sehingga jika seperti itu, misalkan saja kita sedang mengecek 45 derajat itu adalah yang ini. Maka kalau 45 derajat yang arahnya diagonal kanan itu, maka si 148 itu akan kita bandingkan dengan arah positif dan negatifnya. Ya, jadi diagonal tetangga dari pikselnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi vertikal, misalkan saja ini vertikal, ya berarti bandingan atas dan bawahnya. Kalau misalkan saja si ini tuh arah tepinya adalah horizontal, maka dia bandingkan yang kanan dengan yang kirinya nilainya.
atau 135, berarti diagonalnya ke kiri ya. Berarti nilai ini dibandingkan dengan 0 dan 210 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena dia 45 derajat, maka 148 ini akan dia bandingkan dengan yang koordinat ini dan koordinat ini. Karena nilainya sudah lebih besar dibandingkan ini ya, dibandingkan tetangganya ini kan, yang nilai positif dan negatifnya, maka nilai tetap kita pertahankan gitu ya. Tapi kalau misalkan nih kayak 150, ternyata dia arah tepinya misalnya dia termasuk yang vertikal misalnya gitu ya. Jadi kita bandingkan 150 itu dengan 210 dan negatifnya 210 juga kan, atasnya dan bawahnya 210 juga. Nah, karena lebih kecil, nilai dia lebih kecil daripada keduanya ini ya, maka kita jadikan si 150 itu menjadi 0 gitu. Jadi kita hapus itu maksudnya adalah dijadikan background. Seperti itu ya, non-maximum suppression. Nah, langkah yang terakhir adalah hysteresis thresholding. Nah, jadi tadi sudah Anda reduksi noise langkah yang pertama, kemudian langkah kedua finding gradient, lakukan proses deteksi tepi dengan turunan yang pertama, cari arah tepinya. Selanjutnya adalah non-maximum suppression, Anda harus membuang nilai pixel yang termasuk yang lemah gitu ya, yang pikselnya ternyata lebih kecil daripada nilai piksel tetangganya ya, berdasarkan tadi arahnya. Nah, yang terakhir adalah hysteresis thresholding. Kenapa kita sebut dengan hysteresis thresholding? Karena perhatikan, karena di hysteresis thresholding ini kita menggunakan dua nilai T. Jadi ada nilai ambang atas dan ada nilai ambang bawah gitu ya. Nah, hasil penghapusan pixel dari non-maksimum itu akan menyebabkan beberapa kemungkinan yang disebabkan oleh noise atau variasi warna karena permukaan yang kasar gitu ya dari hasil non-maksimum itu. Nah, sistem thresholding ganda di mana tepian dengan nilai yang lebih besar dari thresholding itu kita sebut dengan titik kuat atau tepian kuat. Nah, tepian dengan nilai yang lebih kecil dari threshold bawah akan kita hapus, artinya akan kita jadikan background. Nah, tepian dengan nilai piksel antara threshold atas dan threshold bawah, artinya nilainya ada di tengah-tengah nilai atas dan bawah, itu akan kita tandai sebagai tepian yang lemah. Nah, tepian lemah inilah gitu ya, nanti akan kita proses selanjutnya. Nah, tepian yang kuat itu diinterpretasikan sebagai tepian yang pasti. Jadi kalau nilai pikselnya itu di atas nilai ambang atas ya, berada di atas nilai ambang atas, itu udah pasti tepi lah begitu. Kita pastikan dia tepi. Jadi disebutnya dengan tepian pasti. Kalau dia ada di bawah nilai ambang bawah begitu ya, berarti kita pastikan itu background. Nah, sementara nilai yang ada di antara ambang atas dan ambang bawah itu kita sebut dengan tepi lemah. Jadi, tepi lemah itu ya termasuk jika dan hanya jika terhubung ke tepi yang kuat. Dengan logika bahwa noise dan variasi warna tidak mungkin kan menghasilkan tepi yang kuat. Seperti saya bahas sebelumnya di materi deteksi tepi, noise itu kan walaupun perbedaan signifikan si intensitas piksel, tapi dia tidak berkorelasi, dia tidak memiliki dia nggak saling bertautan begitu ya antara satu piksel dan piksel yang lain gitu. Nah, makanya kita anggap itu noise kalau dia tidak berkorelasi. Oleh karena itu si tepi lemah ini bisa dikatakan dia sebagai tepi jika memang dia punya terhubung begitu ya ke tepi yang kuat gitu. Jadi kalau misalnya ternyata si tepi lemah ini tidak terhubung dengan tepi kuat, maka udah dipastikan bahwa ini adalah ada kemungkinan dia adalah noise. Jadi harus kita hapus begitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan si max file atau nilai ambang atasnya itu adalah 140. Jadi ini nilai ambang atasnya 140. Nilai ambang bawahnya ini adalah 100 ya. Nah, jadi kalau nilai yang di atas 140 seperti A ini ya, jadi kalau misalnya ada piksel yang nilainya di atas sama dengan 140, maka kita pastikan dia adalah tepian. Nah, jadi nilai-nilai yang di atas ini tepian nih. Kalau nilainya di bawah 100, jadi kalau nilainya di bawah 100 ini udah pasti background. Anda hapus jadikan nilainya 0. Nah, yang harus diwaspadai begitu adalah nilai yang di sini, gitu kan, ya. Yang di sini tuh harus kita cek. Kalau dia berkorelasi dengan tepian kuat, terhubung dengan tepian kuat, maka kita katakan dia adalah sebagai tepi gitu. Tapi kalau enggak, ya berarti kita hapus gitu ya. Nah, oke, jadi di sini misalkan saja di sini nilai misalnya 140 gitu ya. 140 dengan nilai 100. Nah, 148 ini karena nilainya di atas pasti nilainya adalah 1 ya gitu ya. Ini
case-nya satu semua ya, tepian kuat kayak. Oke, nah di sini saya berikan ilustrasi untuk tepian yang lemah ya. Kalau untuk tepian yang kuat tepian kuat atau tepian lemah kan udah jelas gitu. Maaf, tepian yang kuat dengan yang bukan tepi, artinya yang di bawah batas ambang bawah itu udah jelas banget gitu kan. Yang jadi permasalahan adalah tepian lemah. Tepian lemah itu kapan dia dianggap sebagai tepi gitu ya, tepi yang pasti, dan kapan dianggap sebagai background gitu. Nah, contohnya misalnya di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini ada nilai, ini yang hitam ini adalah maksudnya adalah si background ya, yang nilainya adalah 0 gitu. Nah, sementara yang abu-abu ini adalah tepian yang lemah. Nah, bagaimana dia menentukan bahwa ini adalah tepi kuat atau kita jadikan dia sebagai background. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa si nilai piksel yang di sini itu dia tidak memiliki korelasi atau keterhubungan dengan minimal ya at least 1 gitu ya. Setidaknya ada 1 yang merupakan tepi yang kuat. Nah, kalau kita lihat di contoh yang di sini, ini nggak ada sama sekali tepi yang kuat. Maka kita anggap si piksel yang di sini itu adalah background. Jadi kita ubah nilainya menjadi 0. Sementara kalau kita lihat di sini adalah tepi background ya. Jadi nilainya adalah 0. Kemudian ini tepi lemah. Nah, kita sedang mengecek nih di sini dia tepi lemah. Karena di salah satu tetangganya kalau kita lihat di sini ada nilainya adalah 1 atau terdapat tepian yang kuat di sini, maka kita anggap ini adalah sebagai tepi begitu ya, tepi yang kuat. Jadi kita ubah begitu nilai yang tadinya lemah ini kita ubah menjadi nilai tepi sebagai nilai tepi yang kuat gitu ya. Kan sebenarnya kalau hysteresis thresholding itu kan nilainya akan diubah 1 atau 0 gitu kan ya. Nah, biasanya kalau kasus yang seperti ini misalkan, jadi kalau misalkan ya contohnya nih, kalau kita punya case-nya kayak gini pikselnya, yang 0 ya berarti dia udah kita anggap sebagai background ya, jadi nilainya adalah 0. Kalau nilainya di atas 140 ya udah kita ganti nilainya jadi 255 atau jadiin 1 gitu. Nah, kalau misalkan nilainya di sini, misalkan ya di sini nilainya adalah 110 dengan ambang atas kan 140, ambang bawahnya misalnya 100 ya, jadi 110 gitu misalnya. Nah, di 110 ini kan belum kita ganti kan nilainya. Nah, maka 110 ini kita akan cocokkan, misalnya tetap nilainya 110 nih pada saat proses pengecekan itu dia ngecek dulu dengan yang yang sudah berubah gitu. Jadi kalau secara algoritmanya biasanya alurnya itu adalah kita ubah dulu semua pikselnya. Jadi kalau seumpamanya kita punya pikselnya adalah, Anda bisa bikin konstanta gitu ya, kalau misalkan logiknya begitu, misalkan kita mau bikin konstanta misalnya kayak gini deh. Nah, misal di sini nilainya adalah 145 kan di atas 100 misalnya. Terus di sini nilainya adalah 140 gitu, nilainya di sini 100. Di sini nilainya adalah berapa ya? 150, di sini misalnya nilainya 130, misalnya di sini nilainya adalah 10 misalnya gitu ya. 80, terus di sini nilainya adalah 160, 70 misalnya gitu. Nah, kan kalau biasanya kalau nge-thresholding kan jadi biner kan, pasti selalu gitu ya, 1 atau 0 gitu. Nah, ini pun sama. Jadi kan 145 itu kan di atas ambang atas, jadi nilainya adalah 1. 140 juga 1. 100 itu karena lebih besar sama dengan, kalau lebih besar sama dengan 100 berarti ini nilainya kita anggap itu biasanya tepi lemah. Jadi nilainya kita tetap 100. Nah, 150 berarti di atas 1. Ini tepi lemah 130. Terus ini nilainya ini nilainya 110 di 110. Ini tadi berapa? 80 berarti 0. Terus ini 1, ini 0 gitu kan, karena 70. Nah, yang nilai selain 1 ataupun 0, nah nilai-nilai ini akan dia cek tadi misalnya 130 karena tetangganya ada merupakan tepi kuat, maka ini kita ganti jadi 1 nanti. Nah, ini juga kalau kita lihat ada nih 1 kan ya. Nah, maka kita anggap sebagai 1. Nilainya diubah jadi 1. Yang nilainya 100 ini karena tetangganya ada nilai 1, maka kita ubah jadi nilainya 1. Jadi minimal ada 1 piksel yang ada 1 tetangga yang nilainya tepi kuat gitu. Nah, jadi biasanya seperti itu. Jadi atau kalau ini kan nilainya tetap ya. Nah, ada juga case misalkan kalau lebih besar dari tepi ambang atas diberi nilai 1 kan. Kalau nilainya di bawah ambang bawah jadi 0. Kalau nilainya di antara gitu ya, lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 140, itu misalnya kita set satu angka, misalnya 75. Nah, ini kita ubah dulu ke 75 misalkan. Atau kita ubah ke konstanta lain lah, misalkan ini 50 nilainya. Nanti baru kita ngecek.
Nah, yang nilainya 50 itu nanti akan dia proses ketetanggaannya gitu ya. Kalau misalkan di tetangganya, koordinat tetangganya ada yang sama dengan 1 atau sama dengan 255, maka kita ubah si nilai ini menjadi 1. Tapi kalau misalkan nggak ada, kayak misalkan kasusnya kayak gini ya, nggak ada yang bernilai 1 atau 255, maka kita set menjadi 0. Nah, seperti itu adalah proses hysteresis thresholding untuk menghasilkan KNS detection. Nah, ini contoh kalau seumpamanya kita kita deteksi tepi dengan operator Kenny. Nah, ini hasil hysteresis thresholding seperti ini. Nah, oke ya. Jadi ini kalau misalkan thresholdnya 20 dan 80 ya, ambang bawahnya 20, ambang atasnya 80. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat si Kenny ini dia menghasilkan biasanya gambar tepi yang sangat detail gitu. Ya, jadi lebih akurat. Nah, tapi di Kenny nilai thresholdnya, nah kita masih bisa menentukan sendiri ya. Jadi nilai ambang atas dan ambang bawah itu kita jadinya coba-coba masukin nilainya gitu. Atau misalkan Anda mau ngambil nilai nilai random tapi mungkin yang agak signifikan antara ambang bawah dan ambang atas. Nah, atau bisa juga proses menentukan nilai thresholdnya itu nanti bisa menggunakan metode yang lain. Jadi digabung metodenya. Jadi misalnya hysteresis thresholding, tapi si nilai thresholdnya untuk ambang bawahnya itu, misalnya ambang atasnya itu nanti menggunakan metode lain. Jadi digabung begitu ya. Nah, itu nantilah ya pembahasan yang nanti untuk proses yang thresholding. Nah, tapi ini kurang lebih adalah materi bagaimana kita mendeteksi tepi pakai detektornya Kenny gitu ya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.